Bagi Anda yang menunggak angsuran, baik sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, terlebih yang lebih dari 3 bulan, Anda perlu benar-benar memperhatikan hal ini. Dan Anda perlu sebarkan ini ke banyak orang, supaya jangan banyak yang jadi korban seperti ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi Anda yang menunggak angsuran atau yang gagal bayar terlebih mobil atau motor, Anda perlu perhatikan konten ini. Jangan di-skip. Ini pelajaran bagi Anda, supaya mobil atau motor Anda tidak ditarik dengan mudah oleh para debt collector, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi, supaya Anda tidak dibuat menjadi sapi perah bagi mereka. Tapi sebelumnya, setelah Anda nanti menonton video ini, mohon ditonton video yang berikut ini karena ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda, supaya Anda tidak menunggak, supaya Anda tidak gagal bayar. Karena di video ini ada tips, trik, ada rahasia yang membuat usaha Anda lancar sehingga Anda tidak akan menunggak. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak nasabah saya, bukan 1-2 orang atau 3-4 orang, tapi sudah banyak nasabah saya yang membuktikannya. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Pagi ini saya agak kesal membaca salah satu chat dari seorang nasabah di video saya yang berjudul Cara Menolak Penarikan Kendaraan oleh Leasing. Jadi begini bunyinya. Saya ditelepon oleh leasing, disuruh datang, disuruh bawa satu angsuran, ya, maksudnya 1 bulan angsuran. Sampai di sana mobil saya ditahan, kuncinya ditahan, STNK ditahan. Tetapi dia ajak negosiasi saya harus bayar semuanya. Ini yang agak bikin saya kesal, ya. Mungkin Bapak ini ditelepon untuk disuruh datang ke kantor, bawa satu angsuran saja dulu. Tapi dengan syarat, mungkin ya, dengan syarat supaya mobil atau motor dibawa supaya dipoto, ya, dengan alasan supaya dipoto, supaya dipastikan bahwa mobil masih ada sama Bapak itu karena ditakutkan mobil dijual atau di-over ke orang lain, mungkin itu alasannya, ya. Atau mungkin dikatakan mau dicek dulu nomor rangka, nomor mesinnya. Itu alasan-alasan oleh para debt collector yang licik. Mereka biasanya akan menyuruh nasabah yang menunggak untuk datang sendiri ke kantor. Dengan demikian, mereka akan dapat mobil, motornya, unitnya dengan cara mudah. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus berpikir bijak lah, berpikir kritis lah, ya. Orang yang sudah menunggak mobil atau motornya, pasti para debt collector ini akan berusaha untuk menarik mobil atau motornya. Jangankan untuk datang ke kantor, sedangkan di jalan saja taruhan nyawa mereka berani loh untuk menarik mobil atau kendaraan Anda yang sedang menunggak. Jangankan di jalan, ke rumah Anda pun mereka datang. Bahkan sampai ada mereka yang kena massa. Ada mereka yang dikeroyok oleh massa. Nah, ini Anda datang membawa mobil atau motor Anda yang sudah menunggak, Anda bawa ke kantor. Lah, sama saja Anda menyerahkannya itu. Ketika Anda bawa mobil atau motor Anda ke kantor mereka, di sana posisi Anda akan langsung lemah. Kenapa saya bilang langsung lemah? Ya, mobil sudah ada di kandang mereka. Mobil sudah ada di camp mereka. Dan siap-siaplah Anda dikerumuni di situ. Lalu kemudian Anda di situ diinterogasi. Lalu kemudian Anda dipaksa untuk menyerahkan unit. Karena Anda sudah ada di kantor mereka. Bagaimana Anda mau melawan? Sekalipun Anda berpangkat tinggi atau orang berpengaruh, Anda tidak akan mempan di sana kawan, di sarang harimau. Itu tidak akan mempan. Karena secara hukum pun Anda akan kalah. Anda sudah ada di wilayah kekuasaan mereka. Sama seperti kalau debt collector datang ke rumah Anda yang punya kuasa di situ karena Anda yang punya wilayah. Nah, ini Anda datang menyerahkan mobil atau motor Anda ke sana. Membawa mobil atau motor Anda ke sana yang sedang menunggak itu sama saja dengan menyerahkan. Katakanlah apabila terjadi suatu saat keributan atau Anda menuntut, mereka tinggal bilang mobilnya sudah dibawa, berarti itu tandanya bahwa dia sudah mau menyerahkan unitnya. Dia sudah tidak sanggup lagi ini segala macam. Kalau polisi bertanya atau orang bertanya, apa buktinya bahwa dia tidak sanggup lagi? Lah, mobilnya kan sudah diantar tuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi bijaklah kita sebagai nasabah. Aduh, terlalu apa ini saya lihat ini. Sudah tahu mobilnya nunggak.
Harusnya Bapak ini berpikir, taruhan nyawa pun mereka berani demi untuk menarik mobil yang menunggak di jalan. Jangankan di jalan, ke rumah Anda pun mereka datang, berani loh. Ya, bertiga, berempat, berlima orang. Nah, ini Anda bawa mobilnya ke kantor mereka yang mereka semua ada di sana, yang wilayah mereka di sana. Anda bawa mobil, Anda serahkan mobilnya, sama aja Anda dengan bunuh diri, itu namanya. Jadi inilah yang saya edukasi selama ini. Saya agak sedikit kecewa sih. Mungkin Bapak ini belum pernah lihat VT saya atau video-video saya sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya selalu saya tekankan jangan pernah bawa mobil yang menunggak ke leasing. Jangankan ke leasing, lewat dari depan debt collector pun jangan mobil atau motor yang menunggak. Kalau itu terjadi, artinya Anda sama saja menyerahkan unit Anda ke mereka. Dan posisi Anda untuk bernegosiasi tidak akan ada dipertimbangkan, akan sangat lemah. Kenapa? Sangat lemah. Yang pertama, Anda sudah bawa mobil ke sarang mereka. Yang kedua, tempat itu adalah camp mereka. Mereka di sana semua. Yang ketiga, Anda tidak akan ada yang membela di sana. Karena nggak mungkin masyarakat dari luar masuk ke kantor sana sekalipun Anda teriak. Yang keempat, secara hukum, Anda tetap kalah. Kenapa saya katakan tetap kalah? Yaitu wilayah mereka. Saksi mata tidak ada selain mereka. Ya, seandainya pun terjadi sesuatu. Dan kemudian mobil sudah di tangan mereka, sudah mereka gembok itu. Jadi Anda tidak akan bisa nego dengan mereka. Apapun yang mereka katakan, Anda akan iya-iya saja. Kalau tidak, Anda akan kalah. Ya, kalau tidak, Anda bisa saja diusir dari situ. Atau bahkan mereka bisa menuduh Anda melakukan keributan di sana loh. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, aduh mohonlah. Sebagai nasabah, para nasabah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekalipun Anda tidak menunggak saat ini, tapi kalau Anda punya pinjaman, Anda punya angsuran, apalagi yang beragunan, tolonglah luangkan waktu Anda untuk belajar, supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini ya, untuk belajar mengenai peraturan dan undang-undang atau hukum yang mengatur tentang leasing perbankan dan pembiayaan lainnya. Supaya ketika terjadi seperti ini, Anda mohon maaf, mohon 1000 kali mohon maaf. Anda jangan bego-bego amat lah. Terlalu ini. Masa mobil sudah menunggak dibawa ke tempat leasingnya, ke camp leasingnya, ke kantor leasingnya? Aduh, tolonglah ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika Anda ada waktu, tolonglah ditonton video-video yang mengedukasi tentang hukum-hukum, peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang hutang piutang, ya, leasing bank finance, supaya Anda jangan terjadi hal-hal yang seperti ini. Anda sendiri yang menggolkan bola ke gawang Anda. Tamat. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat.